27 tahun setelah kematian paling mengerikan dalam sejarah keluarga kerajaan. Para ahli medis telah membuat penemuan yang mengejutkan setelah dilakukan penggalian kembali, dan hasilnya sangat mengerikan. Kematian Putri Diana telah menjadi pembicaraan utama sejak tahun 1997, dengan dugaan-dugaan mengenai penyebab kematiannya yang mengguncangkan takhta kerajaan setiap kali topik ini muncul. Tetapi apa sebenarnya yang mereka temukan? Apakah penemuan terbaru ini bisa menjadi bencana bagi reputasi keluarga kerajaan? Mari kita bahas hasil yang memukau dari penemuan terbaru di makam Diana. Malam yang mengubah segalanya. Putri Diana selalu menjadi sorotan publik, terutama karena kecantikannya, selera fashionnya, dan kemampuannya untuk bersikeras melawan kekuatan besar seperti Istana Kerajaan Inggris. Di saat yang sama, dia mendapatkan simpati segenap rakyat Inggris karena dianggap menderita perlakuan buruk dari Pangeran Charles, yang dengan terang-terangan berselingkuh saat mereka menikah. Karena alasan itu, tidaklah sulit bagi para penggemar keluarga kerajaan untuk memahami keputusannya mencari kebahagiaan di luar pernikahan yang sudah hancur, meskipun hal itu berarti harus meninggalkan pernikahan yang sudah putus. Diana, yang saat itu telah menyelesaikan perceraian dengan Pangeran Charles, namun tetap menjadi bagian dari struktur keluarga kerajaan Inggris, menjadi beban bagi Pangeran Charles dan Istana Buckingham. Ia telah bercerai sehingga tidak lagi memiliki gelar Yang Mulia Putri Wales. Namun sebagai ibu dari pewaris takhta, ia tetap dianggap sebagai anggota penting keluarga kerajaan. Oleh sebab itu, ia tetap mempertahankan gelar Diana, Putri Wales. Aturan hukum yang mengikat juga berarti suami mantan istrinya tidak bisa menikah lagi, kecuali jika Diana tidak lagi hidup. Dengan begitu, perceraian tersebut sebenarnya tidak merugikan Diana sama sekali, justru membuat keluarga kerajaan tetap berada dalam pengawasan dan memberinya kekuasaan penuh. Diana berada di atas kendali. Namun kisah ini menjadi lebih kelam pada tanggal 31 Agustus 1997, hari yang dimulai seperti hari-hari biasa. Matahari bersinar, burung berkicau, alam terjaga, menantikan malam untuk tenggelam dalam tidur yang abadi. Namun takdir memiliki rencana lain, yang penuh kejahatan. Putri rakyat ini telah melakukan perjalanan ke ibu kota Prancis bersama kekasih barunya, Dodi Fayed, di sisinya, berharap dapat menghabiskan malam di salah satu hotel besar milik Muhammad Fayed di Paris. Namun tak lama, para fotografer swasta berhasil menemukan mereka di hotel, berusaha mendapatkan foto eksklusif dari putri rakyat dan kekasih barunya yang sedang tinggal di kota cinta tersebut. Sebagai sosok yang suka menjadi sorotan media dan menikmati cahaya lampu sorot, Diana, yang memiliki lingkaran teman terdekat yang sangat populer, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Elton John, Liza Minnelli, George Michael, dan Michael Jackson, justru lebih memilih agar hubungan barunya tetap jauh dari gangguan media dan para fotografer swasta. Maka ia memutuskan bersama Dodi untuk segera meninggalkan hotel bersama sopir mereka. Saat berusaha menghindari para fotografer yang mengejar mereka, mobil tersebut terjatuh di terowongan Pont de l'Alma, menewaskan semua orang di dalam kendaraan, hanya Trevor Rhys-Jones, petugas bodyguard Diana, yang selamat. Kecelakaan terjadi setiap hari. Tapi apakah kejadian ini benar-benar sama? Pemakaman yang pantas untuk seorang putri. Setelah kematian menyedihkan putri rakyat, Inggris Raya tenggelam dalam kegelapan, dikelilingi oleh rasa takut, amarah, jijik, perih dan kesedihan yang menghantui keluarga kerajaan. Sementara jari-jari menuding ke arah mereka. Meskipun ada bukti yang mendukung penyebab kematian, tetap saja kisah ini dibebani oleh kecurigaan konspirasi yang menggantung, seperti awan gelap, terutama dengan Muhammad Al-Fayed yang tetap mencurigai keterlibatan takhta dalam kematian Diana. Dan lebih menakutkan lagi bagi dirinya, putranya Dodi Fayed, yang juga tewas dalam kecelakaan tersebut. Namun sebelum menyelami kemungkinan baru mengenai penyebab kematian, selain laporan dasar dari kantor mayat yang menyatakan kecelakaan disebabkan oleh pengemudi yang tidak terkendali, Muhammad, demi menghormati dua anak muda putra mahkota, William, pewaris takhta, dan Harry, sang calon pengganti. Pada hari pemakaman, awan gelap yang menggantung di atas Inggris Raya menyimpan rasa pedih, duka, dan air mata. Dunia menatap dengan keheranan. Putri, seorang wanita di puncak usianya, baru saja kehilangan nyawanya karena kekuatan yang tak terkalahkan dan menaklukkan semua waktu. Pemakaman yang diadakan untuknya menjadi rekor jumlah penonton di dunia. Dingin, keras, terkurung dalam peti mati yang berat, siap dikubur pada kedalaman 6 meter dalam tidur abadi. Air mata mengalir tak terkendali di abad Westminster, tempat sekitar 2.000 orang hadir dalam pemakaman Diana di London, sementara diperkirakan 2 miliar penonton di seluruh dunia menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Selama prosesi pemakaman, Pangeran Philip, Raja Charles, saudara kandung Putri Diana, Charles Spencer, serta kedua anaknya, Pangeran William dan Pangeran Harry, berjalan di belakang peti jenazahnya. Saat itu William dan Harry berusia masing-masing 15 dan 12 tahun.
Keputusan agar William dan Harry berjalan di belakang peti jenazah menjadi perdebatan. William mengonfirmasi hal ini dalam wawancara. Sebuah dokumenter BBC tahun 2017, Diana, 7 hari. William membagikan pengalamannya saat berada di pemakaman sebagai pertarungan antara dua versi dirinya yang berbeda. Salah satunya adalah putra William, calon penerus tahta, seorang raja masa depan Inggris yang harus menjalankan peran sebagai pejabat tinggi meskipun usianya baru 15 tahun. Dan di dalam dirinya juga terdapat seorang anak kecil yang pendiam, takut menghadapi dunia luar, yang sangat ingin acara ini segera berakhir agar ia bisa masuk ke kamarnya sendirian sambil menangis sepuasnya. Ia telah meminum cawan racun terlalu dalam lingkaran terkenal dan keluarga, dan entah bagaimana tak ada jalan keluar. Namun tetap, ia menjaga kewaspadaan saat acara berlangsung, menolak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat ibunya dikuburkan, dan seluruh Inggris turut berduka dalam air mata. Tapi apakah ini cukup menghentikan pencarian Muhammad Al-Fayed, sebuah pengkejaran seperti seorang Firaun? Muhammad Al-Fayed, seorang miliarder asal Mesir yang hanya menghentikan penyelidikannya demi menghormati anak-anaknya, dan memberi ruang bagi prosesi pemakaman berjalan tenang, kini kembali. Ia kembali ke titik di mana ia sempat berhenti. Namun kali ini, ia melangkah jauh lebih dalam, mengajukan pertanyaan mengenai sumur kegelapan dalam istana kerajaan. Bagi Muhammad, ia mempercayai bahwa istana kerajaan menyimpan kekuatan terselubung yang tersembunyi jauh di dalam arsitektur mahkota, yang secara sengaja mendukung tindakan membunuh nyawa sang korban. Menurutnya, Diana sedang mengandung anak Dodi. Dan karena hubungannya dengan mahkota tetap ada, kelas bangsawan yang berkuasa menyusun langkah untuk membahayakannya dengan cara yang paling tak mencurigakan. Siapa yang dapat menyalahkan kecelakaan tersebut? Setiap kali penyelidikan Muhammad ditolak, ia tetap mempertahankan keyakinannya bahwa tekanan terus-menerus dari dirinya dapat memaksa mahkota untuk runtuh. Sejak akhir pemakaman tanggal 6 September tahun 1997, miliarder asal Mesir ini terus memegang keyakinan bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan, dan segera ia menemukan titik balik dalam penyelidikan yang akhirnya diberikan padanya pada tahun 2007. Pada tahun 2007, Muhammad secara berani menyebut nama-nama tertinggi dalam kelas penguasa Inggris, baik dari kerajaan maupun pemerintahan, sebagai terduga pelaku. Ia menyebutkan nama-nama seperti Tony Blair, yang saat itu menjabat Perdana Menteri, Robin Cook, mantan anggota Parlemen Inggris, MI5, MI6, CIA, DGS, Badan Intelijen Prancis, Layanan Ambulans Prancis, Lord Condon, Lord Stevens, Tuan Burgess, Koroner Suriri, dan Nyonya Sarah McCordell. Ia percaya pengaruh harus berasal dari tempat kecelakaan itu terjadi hingga ke rumah sakit. Tempat Diana dibawa segera setelah kecelakaan mobil, yaitu Rumah Sakit Pithier-Salpêtrière, tempat ia dinyatakan meninggal dunia akibat cedera dalam. Muhammad tidak dapat menepis rasa curiganya bahwa semuanya dipicu oleh kelas penguasa dalam pemerintahan Inggris. Muhammad adalah penjelajah yang tak kenal lelah melawan kedua lembaga pemerintah Inggris, kerajaan dan parlemen, dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut. Sementara ia menyusun kasusnya secara bertahap, satu nama muncul dengan sangat mencolok, terlebih karena ia tidak sepopuler atau seberpengaruhnya dibandingkan nama-nama lain yang menjadi bagian dari kasusnya. Tapi bila ada satu hal yang pasti, maka Muhammad tidak pernah siap untuk menyerah pada keberadaan batu-batu yang tidak tergoyahkan. Namanya adalah James Anderson, yang diduga menjadi pengemudi mobil Fiat putih yang menabrak mobil Mercedes sebelum terjadinya kecelakaan di terowongan Alma di Paris. Muhammad yakin hal ini bukan sekadar kebetulan, justru bisa menjadi pemicu kecelakaan besar yang menewaskan putranya dan Diana. Lebih penting lagi, ia meyakini bahwa perintah itu hanya bisa berasal dari satu orang, Pangeran Wales saat itu, Pangeran Charles. Menurutnya, Pangeran Charles telah membersihkan semua rintangan dengan membunuh Diana agar dapat melanjutkan pernikahannya dengan Camilla yang telah lama ia impikan. Meskipun penyelidikan yang ia ajukan akhirnya ditolak pengadilan pada tahun 2008, perjuangan terus-menerusnya menimbulkan ketegangan di lingkaran kerajaan. Media mulai mengangkat kabar-kabar tentang kematian Diana yang menunjuk langsung ke arah Raja Charles. Dengan sadar bahwa ia akhirnya berhasil menabur benih keraguan di Inggris, ia mengambil langkah baru, upaya tanpa preseden untuk mencari kebenaran, dengan meminta bantuan pasukan Mesir dalam penyelidikannya. Bagaimana hasilnya? Ini adalah puncak dari perjuangan Muhammad Al-Fayed. Ia berjuang demi kebenaran hingga tahun 2008, ketika penyelidikannya akhirnya dibatalkan oleh pengadilan karena kurangnya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan hanya menodai nama mahkota di dalam kekacauan. Meskipun Muhammad menjadi gangguan besar bagi mahkota sebagai kritikus paling keras, keputusannya untuk keluar dari penyelidikan ini dipicu oleh rencananya baru bersama pasukan Mesir yang telah ia tugaskan untuk menyelidiki kematian putranya.
Muhammad, yang sejak awal sudah meyakini bahwa kematian putranya adalah bagian dari teori konspirasi besar, merasa perlu lebih banyak keyakinan dari para profesional yang benar-benar mampu menemukan informasi untuk melawan pemerintah Inggris. Oleh karena itu, ia telah membayar mata-mata Mesir berpengalaman selama hampir 1 dekade, mengalirkan uang ke London untuk mendapatkan intelijen rahasia mengenai kecelakaan mobil tersebut. Sumber mengatakan ia mengharapkan konfirmasi dari agen rahasia Dinas Intelijen Mesir bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari rencana besar yang melibatkan kekuatan yang jauh melampaui yang terlihat. Ia percaya bahwa Dinas Intelijen Inggris terlibat dalam kecelakaan mematikan yang terjadi di terowongan Alma. Fakta ini menunjukkan, sebagaimana dilaporkan, bahwa pada suatu waktu ia menyatakan kepada para agen intelijen bahwa intelijen Inggris telah membunuh putranya, sehingga mereka harus berusaha mencari bukti mengenai peristiwa itu, bukan mencari fakta tentang apakah kejadian tersebut benar-benar terjadi. Meskipun berbagai pencarian terus dilakukan secara konsisten, mantan komisaris kepolisian Metropolitana pada masa itu, Sir John Stephens, yang memimpin Operasi Padet, sebuah operasi investigasi yang dibentuk untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Diana, menyatakan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sang sopir, Henry Paul, melebihi batas alkohol 3 kali lipat dan juga melaju jauh di atas batas kecepatan saat kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, ia menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kematian Diana dan Dodi. Namun, bagi Muhammad Al-Fayed, kesimpulan ini justru terlalu praktis dan mudah diterima. Ia memandangnya sebagai contoh klasik dari tindakan menyalahkan yang sudah mati, karena sang pelaku tidak lagi dapat membela diri. Seperti yang diharapkan, Muhammad mengalami penderitaan yang sangat dalam akibat kehilangan putranya. Ia tidak pernah berhenti berjuang. Baginya seperti anjing yang belum melepaskan tulang, ia tidak siap melepaskan kasus ini. Terutama karena ia yakin bahwa Diana sedang mengandung saat kejadian itu terjadi. Namun semakin tua usianya, ia juga menyadari bahwa putranya, Dodi, dan mantan menantunya tak akan pernah kembali. Maka, ia harus memilih antara terus melanjutkan kasus ini atau menerima kenyataan dan melepaskannya. Dalam rasa hormat terhadap anak-anak Diana, ia memilih mengundurkan diri dari perjuangan. Sehingga akhir tahun 2008, ia benar-benar menyendiri dalam keheningan. Namun, meskipun tidak lagi memimpin, karena sifatnya yang selalu menyulut perdebatan, ia telah menciptakan kelompok pengikut yang tetap percaya bahwa kelas penguasa mungkin terlibat dalam kematian Diana. Lalu, mengapa begitu mudah untuk terus menunjuk jari ke arah mereka? Putra mahkota, Prince Charles, dikenal sebagai pujaan hati sejak awal tahun 70-an, pria tampan dan muda dalam puncak kejayaannya, yang juga menjadi pewaris tahta terpenting di dunia. Namun seperti pria muda lainnya, ia terusik oleh cinta dan tanggung jawab. Dalam kasusnya, jika harus memilih, tanggung jawab terhadap negara selalu menjadi prioritas utamanya. Karena itulah, ia melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan serius dengan Camilla Shen, seorang wanita cantik yang dikenalnya saat bermain polo pada tahun 1970, melalui pertemanan bersama Lucia Santa Cruz. Ia langsung jatuh hati padanya, tersenyum lebar tanpa rasa sungkan, seakan menunjukkan kegembiraan yang tulus. Sedangkan Camilla pun merasa tertarik oleh kehadirannya, cara ia membawa diri tanpa ketakutan atau kegugupan. Rasa itu menyebabkan detak jantungnya bergetar, dan ia merasa yakin bahwa inilah orang yang tepat. Namun, Charles harus pergi ke Dinas Intelijen Inggris untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pewaris tahta. Ia membiarkan Camilla memutuskan nasibnya sendiri. Tak lama kemudian, Camilla menikah dengan seorang pria bersih, Brigadir Parker Andrew B.S. Meskipun sudah beranjak ke kehidupan baru, Charles kembali ke Inggris dan berharap bisa kembali ke pelukannya. Namun Camilla sudah menikah, sebuah situasi yang biasanya tidak bisa diterima oleh orang biasa. Tapi seorang putra mahkota dan pewaris tahta memiliki pikiran yang berbeda. Ia memilih mencari cinta baru dan menikah dengan Diana, namun tetap menjaga komunikasi yang terus terjalin dengan Camilla. Di malam sebelum pernikahan paling besar dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris, Charles menceritakan kepada Diana tentang Camilla, wanita lain yang selama ini menjadi cinta sejatanya. Ia menyebutkan bahwa Camilla adalah cinta sejati di dalam hatinya, dan di dalam hati terdalamnya, ia lebih memilih untuk bersama dengannya. Inilah awal yang tragis dari pernikahan yang konon akan abadi. Diana menerima berita itu dengan senyuman, wajahnya memerah, namun tetap tampil bahagia selama pelantikan pada tanggal 29 Juli tahun 1981. Berharap bahwa dengan menumbuhkan keluarga kecil bersama mereka, Charles bisa berubah. Ia pun melahirkan 2 putra, Pangeran William dan Pangeran Harry. Namun, Diana sejatinya hanya berada di pinggiran hati Charles, sementara Camilla tetap menjadi cinta sejatinya di dalam hati yang dalam. Diana bahkan pernah menantang Camilla berkali-kali, meminta agar Camilla meninggalkan Charles demi keberadaan Diana. Namun, Camilla bukan tipe yang mudah menyerah.
Ia bersabar dari luar, menekan setiap tombol emosional dalam hati Charles, sampai akhirnya Charles memutuskan untuk bercerai dengan Diana. Jika Camilla mampu membuat Diana pergi dari istana Buckingham, apakah ia juga mampu membuat Diana lenyap dari dunia ini? Istilah itu, femme fatale, menjadi ciri khasnya. Perjalanan Camilla ke istana Buckingham jelas bukan perjalanan yang mudah, dan tidak semuanya menerima kehadirannya. Karena itulah, ia terus dibayangi citra sebagai sosok wanita yang berbahaya, cantik, cerdas, mampu mempengaruhi pikiran pria dan membawa mereka ke keputusan yang tak normal. Disinilah, klaim Muhammad Al-Fayed, meskipun tanpa bukti, menjadi lebih mudah diterima oleh publik Inggris yang sudah melihat bagaimana Camilla membuka jalan gelap dan berhasil masuk ke dalam hati Charles, sebelum akhirnya memenangkan tempat di hati raja. Kebisuan memang emas. Namun bagi keluarga kerajaan, diam justru menjadi kelemahan terbesar. Mereka menolak memberikan komentar mengenai tuduhan dan desas-desus yang beredar tentang kematian Diana, padahal hal ini telah menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di kalangan publik. Mengelilingi kematian Diana, dan mengapa Muhammad Ali, yang kini telah meninggal dunia pada tahun 2023, terus melakukan penyelidikan hingga tahun 2018. Jari-jari mudah menunjuk padanya, namun dia memulai dalam sunyi, hampir seperti sedang menunggu momentum untuk mengekspresikan pikiran dan imajinasi tentang kematian yang menghantui Diana, serta peran yang dia miliki dalam tragedi tersebut. Camilla Shan adalah sosok wanita yang menarik pada masa muda, terutama setelah rilis yang mengejutkan dari percakapan kontroversial yang direkam secara diam-diam pada tahun 1989 antara dirinya dan Charles, yang saat itu menikah dengan Diana, sementara Camilla sendiri menikah dengan Brigadir Andrew Parker BS. Percakapan terkenal itu diberi nama Tampon Gate, terutama karena putra mahkota saat itu, Charles, yang sedang dilanda gairah cinta, dalam ketidaksetiaannya terhadap Diana membuat tawaran yang terlalu keterlaluan dan berdekatan dengan batas-batas kebejatan, meminta untuk tinggal di dalam celana dalam Camilla sebagai tampon. Mungkin bukan posisi yang paling berani yang ingin dimiliki sebuah bangsa untuk pewaris tahtanya, tetapi dia tenggelam dalam cengkeraman seorang wanita berbahaya yang telah menghancurkan semua pertahanan yang dimilikinya dan merambat ke setiap sudut, dan tempat gelap pikirannya seperti ruangan kosong di rumah hantu. Bayang-bayang sosoknya mengintai masuk dan keluar dari intuisinya. Dan dia tak memiliki pertahanan terhadap invasi yang tak terhalang ini. Meskipun Charles bersikap bebas terhadap perselingkuhannya dan membuatnya sangat jelas bagi Diana, menyampaikan petunjuk yang buta kepadanya agar meninggalkan istana, bagi dunia, menarik diri sepenuhnya akan membutuhkan lebih dari sekadar petunjuk. Ini akan membutuhkan perencanaan dan tindakan nyata. Meskipun tak ada bukti konkret terkait keterlibatannya dalam kematian tersebut, gerakan klasik para penyelidik adalah menuding mereka yang memiliki keuntungan lebih besar jika seseorang meninggal, terutama saat kejadiannya tidak jelas, yang menempatkan tuduhan tepat di pundak Camilla dan Pangeran Charles. Dan tuduhan tersebut seberat mahkota tanah liat yang mereka bawa. Namun menuding jari saja tidak cukup, karena rakyat Inggris yang marah menginginkan sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bahkan mungkin memaksa dilakukannya. Penggalian kembali dan otopsi ulang. Apakah mereka benar-benar akan mendapatkan bukti itu? Surat-surat tersembunyi Diana, bukti yang sebenarnya? Meskipun saran-saran dan spekulasi liar telah merasuki lingkungan kerajaan, menjadikannya sulit bagi keluarga kerajaan untuk bergerak tanpa diawasi seperti elang, sunyi dari pihak takhta justru sangat mengganggu. Para penggemar kerajaan tidak bisa memahaminya karena istana Buckingham sebelumnya dikenal memiliki respons cepat terhadap spekulasi yang mungkin menyudutkan atau merusak citra takhta. Kecuali kali ini, Putri Diana adalah sosok yang sangat berpengaruh saat hidup. Pengaruhnya melampaui batas-batas istana, menempati ruang di dunia mode, lembaga amal, dan dunia hiburan. Namun, hak-hak ini tidak ada hubungannya dengan kebangsawanannya sebagai seorang putri atau reputasinya sebagai putri di kerajaan Inggris. Dia hanya sangat menyenangkan bagi semua orang dan adalah gadis yang semua orang ingin ajak ke pesta mereka. Dia bersikap akrab dengan orang-orang berpengaruh sekaligus bersikap tulus terhadap para pekerja seperti sopir, koki, dan pengurus rumah tangga. Kemampuannya yang luar biasa dalam menjaga keharmonisan dengan semua orang mendatangkan telinga yang siap mendengarkan, bahkan saat dia kehilangan suaranya dan membutuhkan pelatih suara untuk kembali berbicara dengan baik. Dia merasakan pengkhianatan yang sangat dalam sehingga dia butuh seorang teman, seseorang yang bisa dia percayai dengan informasi tentang kehidupannya, masa depannya, anak-anaknya, dan bisa cara mengejutkan, kematian yang didar akan menimpanya. Meskipun tidak mengejutkan bagi sebagian besar orang, karena Diana kerap diklaim memiliki ekspresi wajah terbaik di dunia, artinya seperti gajah bisa mencium air dari 1 mil jauhnya, dia juga bisa merasakan bahaya dalam rumahnya sendiri dan upaya untuk membunuhnya.
Menurut Paul Bure, yang pernah bekerja sebagai pengurus rumah tangga untuknya, Diana merasa ketakutan yang sangat dalam terhadap nyawanya dan membutuhkan seseorang yang dekat dengannya untuk dibebaskan rahasia. Dan karena merasa sedang diawasi, dia menulis surat secara langsung kepadanya, menceritakan tentang cintanya pada monarki dan hal-hal yang ingin dia ubah. Namun ada satu hal lain yang disebutkannya dalam surat-surat itu, sesuatu yang sangat menakutkan. Dia menulis surat yang menggambarkan niat Pangeran Charles untuk membunuhnya. Dia percaya bahwa Charles sedang merencanakan serangan terhadap mobil, dengan sengaja memotong rem mobil tanpa mencurigakan, berharap sopir akan kehilangan kendali kendaraan tersebut, menyebabkan kecelakaan mobil yang berakibat cedera kepala mematikan. Saat itu, Paul percaya bahwa itu hanyalah pikiran paranoia biasa. Namun sejak kematian Diana pada tahun 1997 akibat kecelakaan mobil dan cedera serius yang menyerang hampir seluruh bagian tubuhnya, surat-surat dugaan yang berada di tangan Paul mungkin menjadi satu-satunya petunjuk terakhir dalam misteri ini, bahkan bisa memungkinkan dilakukannya penggalian kembali kasus tersebut. Tetapi seberapa layak rencana ini? Menggali kasus dingin. Sejak klaim Paul Burrell tentang surat-suratnya beberapa tahun setelah kematiannya, dunia kembali menatap penuh perhatian pada mahkota kerajaan Inggris, rindu melihat apa yang akan mereka lakukan. Seperti yang diharapkan, setelah klaim Paul Burrell tentang surat-suratnya menjadi perbincangan, menunggu untuk diverifikasi atau dibantah, dunia menatap tajam. Setelah 27 tahun dari kematiannya, nama Paul Burrell kembali muncul di tengah sorotan publik karena munculnya klaim mengenai surat-surat yang diklaim berasal dari Putri Diana. Dalam sebuah peristiwa yang terjadi pada bulan Januari 2023, Burrell dinyatakan sedang berjuang melawan kanker prostat. Dan dalam masa sulit ini, ia kembali mengungkapkan pengakuan mengenai surat-surat pribadi yang sempat menjadi pusat spekulasi. Dalam beberapa wawancara dan terbitan buku, Burrell menyatakan bahwa ia pernah menerima surat yang menunjukkan rasa takut Putri Diana terhadap bahaya yang mengancam hidupnya, bahkan menyebut fase hidupnya sebagai yang paling berbahaya. Surat-surat ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa kematian Diana mungkin bukanlah kecelakaan biasa, tetapi merupakan bagian dari skenario yang lebih besar. Namun, meskipun pernyataan Burrell begitu kuat, ia tidak lagi memiliki salinan fisik dari surat-surat tersebut. Ia hanya mengandalkan ingatannya, yang pada usia senja, bisa saja terpengaruh oleh emosi, duka, atau bahkan keinginan untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, bukti yang ia miliki terasa sebagai cerita pribadi yang terus diwariskan, bukan bukti hukum yang dapat diuji secara ilmiah. Di satu sisi, publik di Inggris yang secara emosional terikat pada sosok Putri Diana, merasa bahwa kematian tragisnya tidak pernah sepenuhnya dijelaskan. Di lain sisi, kerajaan Inggris tetap diam, tidak mengambil posisi resmi terhadap klaim-klaim tersebut. Keberadaan mereka di balik layar, tidak bersuara, tidak membantah, tidak mengonfirmasi, menambah misteri. Apakah ini karena mereka sedang menunggu momentum yang tepat, atau karena mereka sengaja membiarkan isu ini meredup sendiri? Klaim bahwa tubuh Diana harus digali kembali untuk membuktikan kebenaran dugaan konspirasi pun menimbulkan debat besar. Meski ada tekanan publik dan keinginan untuk kebenaran, proses seperti itu, terutama setelah hampir 3 dekade, menjadi sangat rumit secara hukum, moral, dan budaya. Secara keseluruhan, meskipun angka-angka dalam klaim Burrell seperti 27 tahun dan hampir 3 dekade telah diubah menjadi huruf sesuai permintaan, pesan utama tetap kuat. Kisah Putri Diana masih hidup dalam ingatan dan spekulasi. Tidak ada bukti tegas, tapi terlalu banyak pertanyaan yang tersisa. Dan dalam dunia yang terus mencari kebenaran, kadang-kadang ingatan yang ditinggalkan bisa menjadi bukti yang paling kuat, meskipun tidak bisa diuji dengan mikroskop.